Ya, terus kita harus menghindari perilaku tertentu yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarij lah. Khawarij itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah laisa siyamukum kasiyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang Khawarij, ibadah kamu tidak sebanding ibadahnya Khawarij, tapi mereka sangat biadab. Ya murukuna minaddin murukosahmi minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hana jiro. Dan diantara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah tidak semangat. Ini kelompok sing haddarona humun Nabiyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat menghindari. Karena logikanya jelas ya. Orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya Khawarij, dikeluarkan dari Islam. Tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir. Apa saja menjadi kafir. Ini pertanyaannya kan, inginnya seorang Nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat, sedang maksiat, sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati final maksiyah itu aina masiruhum, lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang ilanar, karena mereka mati final maksiyah. Terus jawabnya yang alim tadi, akan dzalika muradan nabi, apa umat Islam mati kemudian min ahlin nar itu yang dikehendaki Nabi? Untungnya yang si ekstremis tadi agak alim. Ya enggak, Nabi inginnya umatnya itu ya mati tidak masuk neraka. Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan tobat. Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu, nerima. Itu jadi pelajaran dialog kealiman. Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya innallaha yabsutu yadahu billail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul lail. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Jadi ini supaya jadi faham, menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka, bukan malah tobat itu kita hentikan ya dengan dibunuh ketika maksiat. Itu artinya kan kita tidak memberi kesempatan tobat. Sama sih ingat Mbah Mun sering cerita ke saya, aku corokon mileh, kata beliau, aku corokon mileh iku ya ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu mergo Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi logikanya kan Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubah. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama-sama saja baik, bukan karena baik sama orang fasik, bukan, tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik. Dan tentu itu butuh tarbiyah, butuh syafaqah, butuh kasih sayang, butuh. Saya masih ingat ketika beliau baca kitab di karangannya Imam Sa'roni itu Tambihul Mukhtarin, itu diantara madzhab Imam Sa'roni itu al-hikmah dolatul mu'min, itu beliau juga menambahkan wal fasik dolatul mu'min. Bukan sekedar al-hikmah dolatul mu'min, tapi al-fasik juga dolatul mu'min. Karena ketika seorang mukmin fasik ini seperti barang yang hilang, dia tercerabut dari akarnya, yaitu akar keimanan dan keislaman. Maka kita kata Imam Sa'roni, kita sebagai orang soleh harus menemukan
mereka atau mengambil mereka untuk dikembalikan. Jadi ini komitmen kita sebagai murid Mbah Mun, sebagai murid Syekhina Al-Alamah Kiai Maimun, supaya orang itu terbiasa seperti sifatnya Allah. Itu kan diulang-ulang, takhallaku bi akhlaqillah. Padahal jelas di Quran, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Dan Allah masih memanggil wa anibu ila rabbikum, ayo kembali. Kan enggak fair. Allah yang Tuhan saja, yang Al-Ghaniyul Mutlaq menyuruh mereka kembali. Kemudian kita mengusir mereka. Jadi lewat ngaji ini ya itu tadi, makanya kita iman wa biqaumin yukhrajuna minan nar. Artinya bahkan di akhirat yang notabene sudah ada amal, itu saja inginnya Allah sama orang Islam kaumun yukhrajuna minan nar, bukan malah diblesno gitu. Lah ya akhirat yang notabene sudah enggak ada amal, itu saja kaumen yang mukmin, apalagi tau mondok, apalagi grup hima, itu tapi ora usah moron rokok, kula pesene ora usah moron rokok. Itu inginnya itu yukhrajuna minan nar. Makanya kalau baca hadis itu harus ada dzauq. Selain ilmu itu harus ada dzauq. Betapa syafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inginnya semuanya itu yadkhulunal jannah. Kalaupun ada yang masuk neraka, yang orang Islam loh, tetap obsesi Rasulullah, cita-cita beliau adalah yukhrajuna minan. Makanya masyhur itu wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Jawab Nabi la ardo wa wakhidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas wa wakhidun min ummati finnar. Satu dari umatku min ummatil ijabah minan nar. Makanya saya setuju dengan saya Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah di antara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Pun ya ngoten. Sampai wah dibaca Arabnya saja, nah, ini nurut apa Gus Abul. Mimman khadzarona tadi siapa? An-Nabi. Mimman saking wong khadzaro kang ngekei peringatan medekno nak kita hum ing sangka gerakane man mau sapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saterusé terus wa ulama muslimin wa yu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi wa yabra'u mimman lam yu'min bil qadar. Kita harus terbebas. Maksudnya terbebas itu gak urusan sama orang yang tidak iman bil qadar khairihi wa syarrihi, kama tabarra kaya oleh lebaran sapa Ibnu Umar minhu mimman lam yu'min bil qadar. Wa qauluhu wa akhbirni anil ihsan qala anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka fa'lam annaman satemene wong abada kang nyembah sapa man Allah azza wa jalla fa ya'lamu mongko ngerti sapa man annahu azza wa jalla mutali'un wondat sing ningali ala amalihi ing atase ngamali wong. Ya alamu pirsa sapa taala sirruhu ing rahasiane wong wa alaniyatahu lan alaniya wong sing ngamal sing jelas. Wa ya alamu lan pirsa sapa taala ma ing perkara tufi kang nyamerno sira min amalika saking ngamal sira wa malan perkara tubdihi kang ngetono sira ing amal wa malan perkara turidu kang ngarepno sira bi ilmika kelan ilmu sira. Kowe ngarepno bi ilmika misale Allahu turidu am khairah. Dadi maksudnya Allah ana ta kowe ngamal iku ngersakno Allah turidu am ghairahu. Jadi maksudnya Allah tahu amal kamu atau ilmu kamu. Apakah amal kamu ilmu kamu untuk Allah? Allah turidu am ghairahu. Apakah kowe melakukan amal itu karena Allah apa enggak? Ya alamu pirsa sapa taala asirra wa akhfa. Ya alamu pirsa sapa taala khainatal ayuni ing mripat sing khianat. Wa amalan perkara tufi kang nyimpen apa suduru apa dodo. Ya alamu pirsa sapa taala ing perkara antum kang sira kabeh ku alihi ngatasé ma. Fahdaru mongko wedya sira kabeh ing Allah. Mesti wedya Allah dengan makna mendekat ke Allah.